Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita bersyukur untuk kemarin Bapak Ibu sudah ada ibadah tutup tahun. Hari ini Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam ibadah buka tahun. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang sebenarnya di hari Minggu terakhir tahun 2025 kemarin saya sudah ajak kita untuk renungkan. Di tahun 2025 saudara dan saya memikirkan mengenai Allah yang berkarya di dalam dunia. Dan sekarang kita akan melihat mengenai bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Mari kita buka dua teks ini dan membacanya bergantian. Yang pertama Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat 27 sampai 32 kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kedua, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, kita baca bergantian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Bapak Ibu, di hari Minggu yang lalu saya memberikan penjelasan mengenai Kristus sebagai Raja di dalam kerajaan Allah. Dia adalah the powerful King. Ketika dia berkarya di dalam dunia ini, dia menunjukkan apa yang disebut sebagai the humbleness of Christ. Dia hadir sebagai seorang raja yang begitu rendah hati. Seorang raja yang mau turun kepada posisi yang paling rendah. Alkitab bilang dia bukan hanya Allah yang menjadi manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia kemudian turun ke bagian-bagian dunia yang paling dalam. Tetapi karena dia sangat powerful, maka meskipun dia turun ke dalam dunia yang paling bawah, itu tidak menghancurkan dia. Sebaliknya dia menyatakan kemuliaannya di sana. Maka Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat itu berkata, ketika Yesus kembali, dia naik bukan hanya dari dunia yang paling bawah dari kematiannya dia. Dia bangkit dan dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, dia membawa banyak sekali tawanan untuk menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Kristus ini adalah Kristus yang sangat berkuasa. Saudara, ketika kita masuk ke dalam tahun 2026, masuk di dalam tahun yang baru, biasanya kita berefleksi mengenai apa yang terjadi di dalam tahun 2025. Jika sepanjang tahun 2025 Bapak Ibu dan saya menikmati keberhasilan, kita cukup optimis untuk menjalani tahun 2026. Tapi jika Bapak Ibu dan saya menemukan banyak kegagalan, banyak hal yang kita anggap tidak sesuai dengan harapan, sangat sulit bagi saudara dan saya untuk berharap. Mungkin bahkan kita menjadi pesimis. Kenapa? Karena seringkali masa depan itu Bapak Ibu dan saya coba jalani atau coba kita pikirkan, kita perhitungkan berdasarkan apa yang kita miliki. Berdasarkan hal-hal yang bisa saudara dan saya kendalikan. Jika segala sesuatu masih ada di dalam kendali kita, mungkin kita akan berpikir bahwa kehidupan di dalam tahun yang baru ini akan berjalan dengan baik. Tetapi jika segala sesuatu itu sudah uncontrolled, kita tidak bisa kontrol lagi. Segala sesuatu sudah di luar kendali kita. Kita akan merasa bahwa masa depan kita itu tidak pasti.
terlalu gelap, sulit bagi kita untuk memiliki apa yang disebut sebagai pengharapan. Itu sebab tadi saya bilang bahwa sebenarnya kalau saudara saya lihat di dalam kekristenan, pengharapan itu tidak disandarkan kepada apa yang saudara dan saya miliki atau apa yang saudara dan saya tidak miliki. Pengharapan Kristen selalu disandarkan kepada Allah yang hidup, yang telah berkarya dalam kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus. Kita bisa punya pengharapan kalau saudara dan saya punya Kristus sebagai the powerful King. Saudara dan saya punya pengharapan jika saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibawa oleh Sang Kristus Raja dalam kerajaan Allah itu ke dalam kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Allah, menikmati berkat-berkat yang ada di sana. Pengharapan saudara dan saya itu ditawarkan oleh Alkitab bukan di dalam sekali lagi apa yang kita miliki, tetapi di dalam Kristus yang diberikan oleh Allah sebagai tanda cinta kasih Allah dan segala sesuatu yang telah Dia kerjakan bagi Bapak, Ibu dan saya. Di hari Minggu kemudian saya memberi penjelasan apa yang telah Dia lakukan. Dia hadir sebagai terang dunia ini. Allah adalah terang. Kristus adalah terang dunia. Kerajaan Allah adalah kerajaan terang. Kristus sang terang dunia itu membawa terang kerajaan Allah di dalam dunia ini untuk menunjukkan betapa powerfulnya Dia. Dia adalah terang yang absolut yang tidak dapat ditelan oleh kegelapan. Sebaliknya ketika Dia hadir di tempat yang paling gelap, Dialah yang menelan terang itu. Dia menelan kegelapan itu dan menerangi apa yang disebut sebagai kegelapan. Yohanes pasal 1 mengatakan tidak ada kegelapan di dalam alam semesta ini yang sanggup untuk menaklukkan Kristus dan meniadakan kemuliaannya. Saudara bisa lihat itu secara hurufiah, bahkan ketika Yesus disalibkan 3 jam kegelapan menutupi seluruh daerah itu. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, saudara dan saya tahu pribadi yang digantung dan yang ditutupi oleh kegelapan itu adalah pribadi yang mulia, yang sanggup untuk menerangi kegelapan hati manusia. Jika Dia adalah terang yang menerangi dunia dan segala kegelapannya, Dia dapat menembus hati Bapak, Ibu dan saya. Bapak, Ibu dan saya punya pengharapan. Di minggu yang lalu saya juga bilang bahwa Dia adalah pribadi yang sangat memperhatikan umatnya secara personal. Kalau lihat di dalam teks ini, Yesus cari orang yang bernama Lewi. Kemana Dia cari? Dia pergi ke tempat yang disebut sebagai rumah cukai, kantor pemungut cukai. Tempat yang tidak mau dimasuki oleh orang-orang yang menganggap diri mereka suci pada masa itu. Karena itu sarang penyamun. Pada masa itu orang Yahudi tidak berelasi, tidak bergaul dengan orang-orang kafir, kota-kota yang tidak dianggap tidak suci seperti Yeriko. Tapi untuk berjumpa dengan orang yang bernama Sakeus, Yesus pergi ke Yerusalem lewat dari kota itu. Bukan cuma lewat kota itu, Dia singgah di satu tempat yang juga tidak mau dimasuki, yaitu rumah para pemungut cukai. Dia bercakap-cakap dengan mereka, masuk ke sana, Dia makan dengan Lewi, Dia makan dengan orang yang bernama Sakeus untuk menunjukkan Dia sangat memperhatikan mereka. Kalau Bapak Ibu ingat, saya bilang Dia lakukan ini. Masuk ke dalam kota yang tidak diinginkan oleh Yahudi. Masuk ke tempat kerja yang tidak diinginkan oleh Yahudi. Masuk ke dalam rumah yang dianggap tidak layak oleh Yahudi. Untuk apa? Supaya Dia bisa menembus masuk ke dalam hati 2 manusia. Yang pertama bernama Matius, yang kedua bernama Sakeus. Dia adalah Allah yang tidak enggan untuk merendahkan dirinya, berelasi dengan orang berdosa, menebus mereka dan kemudian menyelamatkan mereka. Dengan demikian hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat kita punya pengharapan bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kita secara personal. Secara personal Dia memperhatikan engkau dan saya di dalam segala pergumulan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berani sekali bilang bahwa Allah kita adalah Allah yang menghitung rambut kita. Rambut yang kadang-kadang saudara dan saya tidak pedulikan. Dia menghitungnya, Dia tahu persis. Tentu saja ini bukan jumlah rambut secara matematis. Tapi mau memberi petunjuk bahwa perhatian Kristus terhadap saudara dan saya. Perhatian Allah terhadap saudara dan saya sangat personal. Bahkan melampaui perhatian saudara dan saya terhadap diri kita. Sepanjang tahun 2026 dengan segala suka dan dukanya. Marilah saudara dan saya menjalaninya dengan pengharapan kepada Allah yang sedemikian. Tetapi kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, memiliki raja yang saya sebut sebagai the powerful king, bagaimana Dia berkarya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mulai dengan kalimat Tuhan Yesus ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kepada orang-orang yang ada di dalam rumah Sakeus, Tuhan Yesus berkata, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Maka fokus utama Yesus Kristus sebagai Raja di dalam kerajaan Allah, ketika Dia membawa apa yang disebut sebagai kerajaan Allah di dalam dunia, fokusnya pertama-tama adalah orang-orang yang terhilang dan bukan situasi dunia yang memungkinkan mereka untuk terhilang. Sekali lagi, Dia datang ke dalam dunia yang gelap. Tetapi fokusnya adalah mencari mereka yang terhilang. Ini adalah gembala yang menembus semak belukar. Ini adalah gembala yang melewati lembah kekelaman untuk mencari dan menyelamatkan domba-dombanya, engkau dan saya.
Tetapi saudara dan saya mesti ingat, dia tidak datang pertama-tama untuk meniadakan semak belukar dan lembah kekelaman itu. Aku datang untuk mencari mereka yang hilang, memanggil orang yang berdosa untuk pulang. Fokusnya adalah domba yang hilang itu. Seringkali yang saudara dan saya bayangkan adalah kalau Allah mengasihi kita, dia adalah pribadi yang begitu powerful, maka hal pertama yang dia akan lakukan adalah dia menyingkirkan semak belukar, dia menyingkirkan kegelapan yang ada di sekitar kita, sehingga kita merasa bahwa kita punya pengharapan. Tapi kadang-kadang ada masa di mana Allah mengizinkan saudara dan saya tetap ada di dalam semak belukar itu. Tidak semua orang jadi seperti Matius kan ya, minggu lalu saya bilang Matius itu dikunjungi oleh Tuhan, dia lagi duduk di situ. Tuhan kunjungi dia, kemudian dia berdiri, dia tinggalkan tempat itu. Tapi enggak semua seperti itu. Ada orang-orang seperti Sakeus. Tuhan datang, Tuhan kunjungi dia, Tuhan selamatkan dia, tetapi dia tetap harus bekerja di situ. Dia ada di tempat yang sama sekali tidak ideal. Tuhan tidak selalu menyatakan terangnya. Tuhan tidak selalu menyatakan kemuliaannya dengan menyingkirkan situasi yang tidak ideal yang ada di sekitar kita. Karena fokusnya pertama-tama adalah engkau dan saya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang humble namun powerful. Dia menyatakan terangnya, dia menyatakan pengaruhnya di dalam dunia yang gelap, penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan banyak sekali kesulitan. Bukan pertama-tama dengan mengubah dunia, tetapi dia pertama-tama akan mengubah kita sebagai umatnya, supaya kita bisa mempengaruhi dunia ini. Dia menerangi hidup Bapak Ibu dan saya, membuka mata kita, memberi firman, supaya saudara dan saya bisa berjalan dalam situasi yang tidak ideal. Oleh sebab itu, maka Tuhan tidak memberikan kepada engkau dan saya seperti dia tidak memberikan kepada umat Allah di dalam perjanjian yang lama. Itu kerajaan yang baru. Mereka orang Israel, tetap mereka adalah orang Israel. Yang Tuhan berikan adalah hati yang baru, itu yang dijanjikan. Hati yang baru yang tidak datang dari batu. Hati yang baru yang diciptakan dari daging. Berarti ini adalah hati yang mudah dibentuk, mudah diarahkan dengan kebenaran firman Allah. Saya mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kalau dia datang untuk mencari engkau dan saya dari gelap menuju kepada terang, dari kondisi yang tidak ideal, secara personal dia ubah kita perlahan-lahan. Maka apa yang dikatakan oleh Robert Munger itu benar. Gereja adalah satu-satunya fellowship di dalam dunia ini, persekutuan di dalam dunia ini, di mana tuntutan untuk menjadi anggota adalah ketidaklayakan umatnya. Ini yang saya sempat singgung kepada Bapak Ibu. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu hal yang kedua. Betul, gereja adalah satu-satunya persekutuan di dalam dunia ini yang saudara dan saya masuki justru karena kita tidak layak. Biasanya semua yang namanya komunitas, saudara masuk karena saudara layak. Komunitas apa? Kita bisa sebutkan satu demi satu. Biasa bapak-bapak atau ibu-ibu punya komunitas apa tuh? Gak ada, Bapak Ibu punya relasi cuma dengan Tuhan saja, puji Tuhan ya. Tapi setiap kita mau masuk sebuah komunitas, entah komunitas apa itu, kalau itu sepeda ya, kita saudara dan saya mesti punya sepeda, apalagi ya. Komunitas pingpong kata Rian, ya itu mesti, ya pingpong masih bisa dipelajari, kadang-kadang ada orang yang baik hati kasih, paling gak punya bats, punya bola, punya kemauan. Tetapi paling tidak, biasanya saudara dan saya akan menemukan bahwa di dalam setiap komunitas, saudara dan saya masuk, karena saudara dan saya punya kesamaan, saudara dan saya punya potensi yang sama dengan mereka. Satu-satunya komunitas, satu-satunya persekutuan di dalam dunia, yang saudara dan saya masuki karena tidak layak itu adalah gereja. Tetapi, Sang Raja di dalam kerajaan Allah itu tidak mengizinkan saudara dan saya untuk terus-menerus ada dalam kondisi yang tidak layak. Ini masalahnya. Kadang-kadang kita itu bilang, Tuhan tuh mengasihi kami, dia menerima kami dalam ketidaklayakan. Lalu terus-menerus menghidupi hidup yang tidak layak. Ini masalah. Kadang-kadang bahkan saudara dan saya membela diri, membela kehidupan yang tidak layak itu dengan prinsip-prinsip seperti ini kan, kelihatan rendah hati sekali. Saya memang tidak layak. Iya memang situ nggak layak. Tapi jangan juga terus-menerus hidup di dalam kehidupan yang nggak layak. Tadi saya bilang, karena dia adalah pribadi yang humble, maka Allah mau jadi manusia. Setelah dia jadi manusia, dia masuk ke dalam bagian bumi yang paling dalam, kata Paulus. Lalu kemudian setelah dia naik membawa serta para tawanan. Para tawanan ini tidak hanya menjadi orang-orang yang ditawan lalu tidak berbuat apa-apa, tetapi mereka ditawan untuk menikmati berkat-berkat sorgawi dan kemudian menghidupi hidup sebagai warga negara kerajaan sorga. Maka ada apa yang disebut sebagai transformasi. Oleh sebab itu saudara akan menemukan, aku datang untuk mencari mereka yang hilang. Aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini kan menarik, Tuhan Yesus gak cuma bilang begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kalau dia berhenti di sini, Bapak Ibu dan saya bisa terus menghidupi kehidupan yang tidak layak itu.
Kenapa? Karena dia cuma berhenti di situ. Kalau dia bilang aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dia berhenti di situ saja, ya sudah. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia bilang supaya mereka bertobat. Dan ini adalah salah satu yang penting untuk saudara dan saya perhatikan. Kata bertobat di situ tidak bisa hanya diterjemahkan sebagai repentance. Bukan cuma itu. Apakah pertobatan yang sedemikian itu tidak penting? Mungkin saudara dan saya bisa melihat di dalam Alkitab itu ada yang namanya pseudo conviction. Pseudo conversion. Jadi itu semacam perubahan yang palsu. Orang berusaha berubah karena dia hanya sekedar menyesal. Yudas adalah contoh konkret kan ya. Begitu dia lihat tuh Yesus itu kemudian ditangkap. Yesus ternyata tidak membela diri. Dia tahu Yesus akan dihukum mati. Semacam ada tuduhan hati nurani. Dan ini seringkali menjadi senjata iblis kan ya. Menuduh Bapak Ibu dan saya. Akhirnya Bapak Ibu dan saya kecewa. Bapak Ibu dan saya kemudian menyesali apa yang pernah kita lakukan. Tapi kita berhenti di situ. Ada orang yang menyesal karena takut terhadap hukuman atas dosa. Setelah mencuri menyesal. Kenapa? Karena sekarang akan dibawa ke pengadilan. Kalau seandainya nggak ada yang tahu, nggak ada yang bawa ke pengadilan, kita tidak menyesal. Yang dikatakan oleh Yesus Kristus di sini adalah sebuah kata yang bukan hanya berbicara mengenai apa yang disebut sebagai penyesalan. Ada seorang penulis menggunakan kalimat ini, complete transformation. Penyesalan yang terjadi karena saudara dan saya punya cara pikir berubah. Saudara dan saya menyesal karena afeksi kita, perasaan kita mengalami perubahan. Penyesalan karena sekarang kecenderungan hati kita juga mengalami apa yang disebut sebagai perubahan. Dan itu mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ini mengandaikan saudara dan saya mengerti bahwa hidup yang lama adalah kehidupan yang sia-sia. Maka kita menyesali kehidupan yang lama, kita sadar itu sia-sia, kita menyesalinya dan sekarang kita berjuang untuk mengubah arah hidup itu. Ini yang dimaksudkan sebagai complete transformation. Oleh sebab itu ini nampak di dalam dua orang yang saudara dan saya bahas. Nah, saya mau ajak kita lihat beberapa poin ini. Yang pertama, dua teks ini bercerita mengenai transformasi hidup karena perubahan cara pikir dan perubahan orientasi hidup. Sekali lagi, transformasi hidup yang kelihatan. Aspek yang kelihatan ini terjadi karena cara pikir berubah dan orientasi manusia itu berubah. Di dalam ayat 28, cerita mengenai Matius pasal 5 ayat 28, cerita mengenai Lewi itu, Tuhan datang ke situ, jumpai dia, lalu kemudian Tuhan bilang, ikutlah aku. Bapak Ibu lihat responnya di dalam ayat 28, itu spontan. Dia berdiri katanya, tadi dia duduk, dia menikmati pekerjaannya, sekarang dia berdiri. Bapak Ibu bisa bandingkan ini kata-kata yang bisa dibandingkan dengan Mazmur. Jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Sekarang dia berdiri, lalu kemudian dikatakan dia meninggalkan segala sesuatu. Kita perlu garis bawahi ini, berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu yang berikut adalah mengikuti dia. Responnya presisi sekali. Dia berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Ini mesti terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam cara pikir dan orientasi. Contoh paling sederhana saja, Bapak Ibu kerja di satu tempat dengan usaha yang baik, Bapak Ibu berhasil di situ, tiba-tiba pendeta Tama datang ke tempat kerja Bapak Ibu, ngobrol-ngobrol sebentar, lalu kemudian Pak Pendeta Tama bilang kepada Pak Yansen, Pak Yansen mari ikut saya. Pak Yansen akan tanya, ikut kemana Pak? Tinggalkan semua pekerjaan ini, lalu ikut saya pelayanan di GRI Cikarang. Pak Yansen pasti akan bilang, selama ini juga saya sudah pelayanan di GRI Cikarang, masih kurang Pak. Bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan kehidupan dan masa depan saya? Matius tanpa bantahan. Dia berdiri, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia. Pasal 19 ayat 8. Karakteristik yang kira-kira mirip. Dia bilang, Tuhan, Sakeus ngomong, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jika ada yang kuperas. Menarik bilang, jika ada yang kuperas. Tentu saja kita bilang sudah pasti ada yang dia peras. Akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah Bapak Ibu, apa yang penting di sini? Yang pertama adalah sebelumnya Lewi duduk di rumah cukai mengandaikan pekerjaan yang tekun. Dia tenggelam di dalam kerja itu karena itu adalah sandaran hidup dan pengharapan masa depannya. Sebelumnya Lewi itu memang manusia biasa seperti saudara dan saya. Duduk dari pagi sampai malam di satu tempat di mana saudara dan saya lihat itu sebagai sandaran hidup dan pengharapan masa depan kita. Kita bertekun. Kita tenggelam di dalam pekerjaan yang sedemikian. Apakah itu masalah? Tidak.
Pemungut cukai itu kan tidak masalah, bukan? Ada pemuda yang lagi kuliah ekonomi bercita-cita jadi petugas pajak. Gak ada yang mau angkat tangan. Gak ada yang salah dengan menjadi pemungut cukai. Tidak ada yang salah dengan menjadi petugas pajak kerja di kantor pajak. Itu bukan pekerjaan yang jahat. Ketika para pemungut cukai datang kepada Yohanes tanya waktu mereka bertobat, apa yang harus kami lakukan? Dia gak bilang berhenti jadi pemungut cukai. Dia cuma bilang jangan ambil lebih dari yang seharusnya. Nah ini, yang kedua ini, jangan ambil lebih dari yang seharusnya. Itu jarang zaman dulu. Kalau saudara gak mau ngomong zaman sekarang. Kalau zaman dulu jarang, kalau zaman ini mustahil itu. Saking jarangnya, William Barclay seorang penafsir itu mengatakan bahwa pernah satu kali orang Yahudi bikin monumen, sekali lagi, bikin monumen untuk seorang pemungut cukai karena dia didapati jujur. Bikin monumen karena jujur, Bapak Ibu. Bagi kita, ya memang orang jujur itu kan bikin monumen lah gitu. Betul, kenapa? Karena ada di dalam satu zaman di mana kejujuran itu hal yang sangat jarang. Sehingga begitu dapat mereka langsung bikin monumen. Sekali lagi saudara, dia duduk, Matius sekarang duduk tenggelam di dalam pekerjaannya yang menjadi sandaran hidup dan masa depan. Memperjuangkan masa depan itu tidak ada yang salah. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan memperjuangkan masa depan. Sehingga kalau saudara berjuang untuk masa depan, gak ada masalah. Saya tadi malam bangun pagi, saya tanya istri saya, sudah kirim tugasmu kepada Pak Ben? Dia bilang, sudah, wah saya juga lega. Karena selama dia tersiksa, saya ikut tersiksa. Kalau dia berkonsentrasi mengerjakan part disertasinya dia itu kadang-kadang, ya saya kadang-kadang merasa beliau menikmati susahnya saya. Dulu waktu saya kerja disertasi, istri saya sering bilang begini sama saya, Tama, jangan terlalu fokus hanya kepada disertasi. Ingat kamu masih punya keluarga. Begitu sekarang dia konsentrasi, saya rasa inilah waktunya. Berapa waktu saya bangun pagi, saya lihat kopi nggak ada. Dan saya lihat dia masih ketik dan itu menarik dari malam itu sampai pagi, kadang-kadang jam 3. Begitu dia bangun, dia ketik lagi, saya bilang, Grace. Ingat bahwa Allah menganugerahkan keluarga. Ada suami, ada anak. Di mana kopiku? Sehingga tadi pagi waktu dia bilang, sudah kirim Tama. Wah saya juga menikmati apa yang disebut sebagai kelegaan. Dia berjuang untuk hidupnya, berjuang untuk masa depannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Masa depan kami tentu saja. Tetapi saudara juga bisa lihat bahwa ada perubahan pada Lewi. Tadi dia duduk, dia bertekun di sana. Kita garis bawahi 3 kata ini. Pertama, dia berdiri. Dia sudah nggak lagi berkecimpung di situ atau membuat dirinya semacam tenggelam di sana. Dia meninggalkan tempat itu lalu mengikuti Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik karena dia melepaskan pekerjaannya. Dia melepaskan nafkah hidupnya, melepaskan sandaran hidup dan masa depannya demi mengikuti dan mentaati panggilan Kristus yang cuma satu kali ini. Ikutlah aku. Bapak Ibu tidak harus meninggalkan pekerjaan hari ini. Tidak harus. Tapi Bapak Ibu harus berdiri. Meninggalkan segala sesuatu yang menjadi sandaran hidup Bapak Ibu dan saya. Seolah-olah kita hanya bisa jalan 2026 kalau itu ada pada kita. Dan belajar untuk pegang firman kuat-kuat. Supaya kita bisa ikut Kristus. Sekali lagi, tidak harus tinggalkan. Tidak harus lepas pekerjaan. Nanti kita tidak bisa janji iman pembangunan. Gak harus dilepas. Jalani aja. Tetapi kalau Bapak Ibu lagi kerja, pegangan yang paling kuat adalah Kristus dan firman-Nya, bukan pekerjaan itu. Karena satu saat mungkin Tuhan ambil pekerjaan itu. Matius mengalami hal itu kan ya. Tuhan itu Yesus itu kayak pribadi yang berdaulat, gampang sekali dia datang bilang, sudah Matius ikut saya. Saya sampai tadi malam berpikir, apa yang akan terjadi kalau itu saya? Kok enak benar ya, dia bilang, ayo ikut saya. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu sudah bikin mujizat langsung di depannya dia, bikin banyak hal yang bisa menghibur hati. Enggak, cuman mampir sebentar lalu bilang mari ikut saya. Dan dia pergi. Dia mengerti firman dan kemudian dia pergi. Dia pegang baik-baik firman itu. Saudara, ada banyak hal yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. 2026 ini penuh dengan apa yang disebut sebagai ketidakpastian. Kalau Bapak Ibu bilang saya tahu pasti, Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu malaikat. Malaikat aja masih banyak hal dia enggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ada banyak hal yang mungkin mengkhawatirkan dan tidak pasti. Mari kita belajar pegang firman, lalu sandar sama firman.
Bagaimana dengan Sakeus? Sama. Sebelumnya Sakeus adalah orang yang mengumpulkan uang untuk dirinya, untuk hidup dan masa depannya. Tapi tiba-tiba berubah. Kita belum ngomong mengenai yang dirampas dari orang lain. Semua orang kerja punya gaji, dia kepala pemungut cukai, harusnya dia dapat cukup banyak. Dia mengumpulkan uang untuk dirinya, untuk masa depannya. Tetapi sekarang semua yang dia kumpulkan, saudara bisa lihat dia bilang apa? Aku akan memberikannya kepada orang miskin. Ini social responsibility yang bahkan tidak dilakukan oleh pemimpin agama Yahudi zaman itu. Masih ingat perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus? Orang kaya itu pakai jubah ungu. Zaman itu cuma 2 kelompok manusia pakai jubah ungu. Pertama bangsawan. Mungkin bisa saja bangsawan karena itu pesta konteksnya. Tetapi juga pada masa itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi sering pakai jubah ungu. Tiap hari pakai jubah ungu. Mereka juga sering datang bersama teman-temannya, sesama orang suci melaksanakan perjamuan kasih, kumpul sama-sama. Itu hal yang biasa pada masa itu. Sehingga antara 2 kelompok ini saja. Tetapi kalau saudara dan saya lihat berdasarkan konteks, karena Yesus sementara mengkonfrontasi pemimpin-pemimpin Yahudi, besar kemungkinan dalam perumpamaan itu, yang Yesus sementara bicarakan mengenai orang yang mengenakan jubah ungu, itu adalah pemimpin agama Yahudi yang mengerti firman. Bahwa kalau di negeri susu dan madu itu selalu ada orang miskin, sehingga kamu mesti belajar membuka tanganmu, memberkati mereka setelah engkau diberkati oleh Allah. Tetapi orang kaya itu tidak memberikannya kepada Lazarus. Meskipun perumpamaan ini mengekspresikan apa yang terjadi pada zaman itu. Sekarang saudara dan saya lihat ada satu orang yang berjuang setiap hari. Bahkan mau bikin dosa untuk kumpulkan sesuatu untuk dirinya. Tiba-tiba dia bilang, saya akan memberikan itu kepada orang miskin. Apa yang tidak dilakukan oleh banyak pemimpin agama Yahudi pada masa itu, dilakukan oleh satu kepala pemungut cukai, orang yang dianggap paling berdosa, dan oleh para pemungut cukai, pemimpin agama pada masa itu, mereka dianggap sebagai orang-orang yang ada dalam kegelapan absolut, tidak mungkin diterangi hidupnya, tidak mungkin bertobat, tapi terjadi perubahan yang sangat radikal. Lalu kemudian dia bilang, Tuhan kalau ada yang saya peras dari orang lain, saya memeras untuk keuntungan diri saya sendiri. Sekarang saya akan kembalikan 4 kali lipat. Mengembalikan 4 kali lipat itu bahkan lebih dari tuntutan firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ini rugi abis ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerja keras, kumpul uang sebanyak-banyaknya. Setelah kita kerja keras lalu ada orang datang minta sedikit pun kadang-kadang kita tidak mau kasih. Kamu nggak tahu saya dapat ini dengan kerja keras, kamu datang tinggal minta-minta, kok enak? Tapi kemudian dia bilang, enggak, saya akan kembalikan bahkan 4 kali lipat. Maka dulu Sakeus memang begitu. Tetapi sekarang Sakeus, orang yang tadinya hanya mengumpulkan untuk dirinya, sekarang menjadi orang yang seperti murah hati. Membagikan apa yang dia kumpulkan. Orang yang tadi memeras, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sekarang dia memberikan apa yang dia peras. Mengembalikan hak orang lain yang dia ambil. Tujuannya cuma satu, supaya dia hidup sesuai dengan standar Tuhan. Bahkan kali ini, saudara saya menemukan satu orang yang menyesali hidup lamanya dan dia berjuang melampaui standar itu. Kalau yang lain balik 2 kali lipat, dia balik 4 kali lipat. Ini adalah tuntutan diri. Saya sudah nggak ngomong lagi mengenai tuntutan Tuhan. Sakeus menuntut dirinya, menempatkan dirinya dalam kesulitan, berpotensi di dalam tanda petik bahkan untuk menjadi miskin. Demi apa? Demi standar Tuhan. Bukankah inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dari Sakeus dan Matius, saudara dan saya belajar mengenai satu prinsip, ownership. Lewi dan Sakeus tidak menyangkali kepemilikan. Mereka masih punya kan ya? Kan yang dibagi-bagi oleh Sakeus itu bukan milik orang. Tuhan, kalau saya punya hasil kerja saya bagi untuk orang miskin. Kalau ada yang saya peras saya kembalikan 4 kali lipat. Artinya dia kembalikan sesuai dengan yang seharusnya. Lebihnya itu dari yang dia punya. Sakeus gak bilang begini, kalau saya yang jadi Sakeus, Tuhan, saya sudah bertobat, saya akan dari yang saya peras saya akan kembalikan 4 kali lipat dari punyanya Pak Peter. Jadi saya kembalikan punyanya Bu Eka dengan ambil punya Pak Peter. Gak jadi itu. Bukan itu. Tapi apa yang dia punya itulah yang dia berikan. Artinya saudara dan saya bisa melihat di sini ada prinsip terkait dengan kepemilikan. Lewi dan Sakeus tidak menyangkali kepemilikan. Tetapi yang mereka tolak sekarang adalah kepemilikan yang tidak sah. Memiliki sesuatu dengan merampas, merampok dari orang lain, itu tidak boleh. Maka mereka mengembalikan. Tapi kemudian bukan cuma itu.
Tidak menyangkali kepemilikan, menolak kepemilikan yang tidak sah. Sekarang karena mereka menerima kepemilikan, maka mereka menjadi pemilik yang sanggup untuk menata kelola apa yang mereka miliki. Ini adalah tuan atas segala sesuatu yang dimiliki. Saudara dan saya jangan jadi budak dari segala sesuatu yang saudara dan saya miliki. Saudara dan saya harus menjadi tuan. Maka di dalam Alkitab itu kan ada prinsip ini. Mengikat persahabatan dengan mamon. Ini bukan berarti Bapak Ibu dan saya pergi menyembah berhala kan ya. Tapi mamon pada masa itu bisa dikaitkan dengan harta, dengan uang. Kita punya harta, kita punya uang, kita harus jadi tuan atas mamon. Bukan mamon yang menjadi tuan atas kita. Ada masa di mana orang-orang pada masa itu berantem gara-gara mamon. Kita sebagai orang Kristen dengan mamon yang Tuhan kasih pada kita jadi tuan atas dia sehingga dia tidak jadi berhala. Saudara dan saya bisa pakai itu untuk mengikat persahabatan. Sebenarnya kadang-kadang ada masa di mana ada orang-orang yang Tuhan berkati. Bisa jadi orang iri dan orang benci kepada mereka, tapi bisa juga jadi masalahnya adalah ketika mereka gagal untuk menaklukkan mamon kepada diri mereka dan menjadikan itu sebagai berkat bagi orang lain. Satu kali Bapak Ibu saya dengan Vicarious Grace, kami sering makan di satu tempat. Itu kami keluar, kami makan di situ. Sering ketemu dan tukang parkirnya dia terus. Kayaknya mereka nggak ada shift-shiftan itu. Dari kami datang pagi dia, siang dia, malam juga dia. Karena setiap kali parkir dia kerja dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dia cari itu. Di sini aja kalau penuh dia bahkan nyebrang dia cari. Saya pikir wah ini orang bahkan tukang parkir pun kerja sungguh-sungguh. Ini reform ini dia. Sehingga seringkali saya kasih uang parkir lebih. Terus lebih. Lama-kelamaan saya mulai lihat. Begitu dia lihat mobil dari jauh. Kadang kami punya tujuan bukan di situ. dia sudah gini. Saya pikir lah saya kan gak mau ke situ. Saya cuma turunin kaca. Nah kan tiap kali makan di situ, Vicarious Grace dan Stefani masuk, saya masih sempat ngobrol sebentar. Satu kali Bapak Ibu, saya melakukan sebuah kesalahan yang sebenarnya fatal. Kami sudah di atas mobil, saya mundur. Dia kan cuma bilang mundur, terus. Tiba-tiba ada teriak, aduh. Roda saya naik ke atas kakinya dia. Waduh, saya berhenti, waduh sorry. Lalu kemudian dia diam sebentar, saya tanya, gak apa-apa? Dia coba jalan, lalu dia bilang, oh gak apa-apa bang, aman. Saya bilang, kamu serius nih? Kalau ini kita ke dokter, gak apa-apa bang. Kemudian dia lari sebentar, aman kan bang katanya. Dia yang berusaha meyakinkan dan menenangkan hati saya. Udah selesai, habis itu dia pergi. Tiap kali kami lewat, selalu demikian. Saudara itu hanya gara-gara uang 2.000, 3.000. Saya gak bilang, Bapak Ibu kemana-mana bagi 2.000, 3.000 supaya besok kita tabrak mereka. Itu benar-benar gak sengaja itu. Tapi maksudnya ada semacam ikatan yang tanpa sadar terbentuk. Saya juga tidak memberi itu untuk mengikat hatinya. Enggak. Tapi memang tanpa sadar ketika itu dikerjakan kemudian ada semacam persahabatan dan seterusnya. Yang saya mau katakan sekarang adalah ketika Tuhan bilang kamu harus menjadi tuan atas mamon, ini sudah terjadi pada orang yang bernama Lewi dan Sakeus. Tadinya mamon memperbudak mereka, sekarang mereka menjadi pemilik untuk menata kelola semuanya itu. Demi apa? Demi melayani Allahnya dan juga melayani sesama mereka. Ini adalah tanda cinta kepada Allah. Saudara dan saya, jalanilah 2026 dengan cinta kepada Tuhan, karena Allah adalah pemilik seluruh alam semesta. Seluruh yang Anda miliki adalah milik Allah yang dititipkan kepada Anda. Ini hal yang pertama yang saya mau tekankan pada hari ini. Transformasi di dalam hidup. Karena Allah mengubah orientasi hidup. Allah mengubah cara pikir. Tapi Tuhan juga masuk ke dalam hati mereka. Ada perubahan hidup yang kelihatan. Karena hati, inti daripada jiwa manusia, itu diubahkan oleh Tuhan. Lewi dan Sakeus menyambut Yesus dalam rumah mereka. Yesus tuh pernah bilang begini, Bapak Ibu perlu bandingkan dengan kalimat ini. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya orang baik juga gak terima dia baik-baik tuh. Meskipun mereka baik, mereka gak terima dia baik-baik. Tapi Lewi dan Sakeus menyambut Yesus di dalam rumah mereka. Bagi saya ini petunjuk. Yesus sudah berhasil menembus hati mereka. Yesus masuk ke tempat yang paling gelap. Yeriko, rumah pajak atau rumah cukai. Rumah Sakeus dan Lewi. Sekarang Yesus sudah masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka di tengah-tengah dunia yang menolak Yesus Kristus, sekarang mereka adalah orang yang menerima Yesus. Bahkan Lewi di situ dikatakan mengadakan pesta besar. Kata besar di situ pakai kata megale. Megale berarti pesta yang sangat besar. Waktu murid-murid menyeberangi danau lalu terjadi angin badai dan topan. Kata besar saya lupa dipakai oleh Lukas atau Markus. Itu pakai kata megale.
Sesuatu pesta badai yang sangat besar yang mengancam hidup hari itu. Sekarang dia melakukan sebuah pesta yang sangat besar untuk menyambut Yesus Kristus. Memberikan hospitality-nya bagi Yesus Kristus. Dan kemudian memberikan meja di mana Yesus bisa duduk bersama dengan mereka. Sebuah kebanggaan duduk bersama dengan Yesus Kristus. Saya jelaskan hari Minggu bahwa meja makan, duduk makan sama-sama. Itu bukan hanya sekedar physical fellowship, tapi itu spiritual fellowship. Bahkan di dalam konteks orang Yahudi, ini covenantal relationship. Pada hari Paskah, papa dan anak-anak satu rumah, ada relasi darah. Duduk sama-sama, papa bagi roti, anak-anak makan sama-sama. Maka makan satu meja itu sesuatu yang begitu penting. Saya yakin, ketika sambut Yesus, dia siapkan makanan, siapkan pesta. Tapi dia akan siapkan meja yang paling baik, di mana dia akan duduk sama-sama dengan Yesus Kristus. Kapan lagi pemimpin-pemimpin agama gak mau duduk sama saya? Kali ini, Yesus itu mau datang ke rumahnya saya. Ya sudahlah, meja yang paling baik. Mereka duduk makan sama-sama. Maka ini adalah sebuah persekutuan. Relasi covenantal antara Matius, Sakeus orang berdosa itu dengan Yesus Kristus. Ada cinta. Saya kira persoalan pertama itu bukan makanan, tetapi cinta kepada Kristus. Kasih mereka kepada Kristus itu utamanya tidak terekspresi melalui makanan. Tetapi saudara dan saya akan menemukan dua orang ini sinkron dengan panggilan Kristus. Yesus panggil dia pergi. Yesus kasih firman, dia mengalami apa yang disebut sebagai pertobatan. Tadi saya sudah singgung itu, maka sekarang saya mau loncat kepada yang kedua. Di dalam cerita mengenai Matius menjadi lebih menarik karena dia mengajak pemungut cukai yang lain. Ini bukan egois kan ya? Wah, puji Tuhan ya, Yesus kunjungi saya, seorang pemungut cukai, pemimpin agama lain tidak mau, dia mau. Ya sudahlah, saya aja nanti kirim foto selfie sama Tuhan Yesus. Lalu kemudian ketemu semua pemungut cukai, saya akan bagi foto saya. Coba lihat, Yesus mau kunjungi rumah saya, rumah kamu sudah belum? Yesus enggak mau masuk rumahmu, tapi dia mau masuk rumah saya. Enggak? Karena dia bersuka cita. Dia tahu bahwa ini adalah sukacita saudara-saudara yang lain. Dia panggil, mari. Dia mau makan di rumah saya. Mungkin ini belum rumahmu hari ini, tapi di rumahnya saya. Mari, duduk satu meja dengan dia. Ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Dia panggil mereka. Supaya orang berdosa duduk sama-sama dengan Yesus. Dan bukankah ini sinkron dengan hati Yesus Kristus yang datang untuk mencari orang yang berdosa? Tadi malam waktu saya persiapkan bagian ini bagian yang paling menggugah hati sebenarnya. Ada orang berdosa yang hatinya itu begitu cocok dengan hati Yesus Kristus. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Aku mencari yang terhilang, dan orang hilang ini satu kali ditemukan oleh Tuhan Yesus. Dia bawa semua yang hilang sama-sama dengan dia. Sebab itu John Wesley bilang tidak pernah ada orang yang akan pergi ke sorga sendirian. Semua yang pergi ke sorga pasti akan menciptakan sahabat untuk berjalan bergandengan tangan menuju ke sorga. Ini menjadi sama seperti Yesus Kristus waktu dia turun ke dalam dunia, yang paling bawah dia bawa tawanan-tawanan itu. Ketika dia ada di atas kayu salib, waktu dia dipaku di atas kayu salib, dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Reformasi Yohanes Calvin mengatakan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, jiwa engkau dan saya yang ada di dalam Kristus diserahkan kepada Bapa, sehingga itu adalah kepastian keselamatan. Bukan cuma Kristus yang pegang jiwa kita, tetapi sekarang Bapa pegang jiwa kita. Dengan demikian ini disebut sebagai double protection, pemeliharaan Allah yang begitu sempurna sehingga engkau dan saya tidak terhilang. Saudara, tapi bagian ini mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya sekarang bahwa kerajaan Allah berdampak di dalam dunia yang gelap. Kerajaan Allah mempengaruhi dunia melalui engkau dan saya yang telah diubahkan oleh Tuhan. 2026, entah susah, entah senang. Bapak Ibu, biarlah Tuhan pakai engkau dan saya untuk menyatakan kerajaan Allah dan kemuliaan. Yang terakhir saya mau tutup dengan ini, konsistensi atau persistensi. Tidak ada catatan bahwa Matius kembali memungut cukai, padahal hidupnya susah. Gak ada catatan itu. Petrus bahkan masih sempat bilang, saya akan kembali menjadi penjala ikan. Saudara gak ketemu catatan ini. Yudas ini bukan, Lewi ini kan bukan orang sempurna juga. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat murid-murid itu karakteristiknya sama. Kalau Petrus modelnya begitu, kira-kira 11-12 dengan yang lain. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa sekali dia meninggalkan rumah cukai, dia gak balik lagi rumah cukai. Ini orang tahu persis panggilannya dia.
Dia enggak kembali memungut cukai. Dia bikin pesta buang-buang uang. Harusnya dia bisa bilang, Tuhan yang tempo hari itu sudah saya pakai untuk bikin pesta. Sudah banyak orang selamat. Bolehlah saya balik lagi sedikit. Mempersiapkan masa depan. Tapi enggak. Apalagi engkau katanya raja orang Yahudi. Tapi enggak jadi raja. Kami tadi ikut engkau 3,5 tahun, pikirnya paling enggak Perdana Menteri, kayak lurah lah paling minimal. Juga enggak jadi. Sekarang Bapak Ibu dan saya kan tahu kepala desa itu kan punya biaya cukup gede. Kalau bandingkan begitu paling tidak Lewi pikir ya kalau enggak pemungut cukai ya kepala desa lah. Dia bisa menggerakkan teman-temannya demo kepada Tuhan Yesus. Tapi enggak. Di tengah-tengah segala kesulitan, kekurangan, saudara enggak ketemu catatan itu. Bagaimana dengan Sakeus? Juga tidak ada catatan bahkan tentang kelanjutan hidup Sakeus. Enggak ada. Dia kembali kepada pekerjaannya lalu enggak ada catatan tentang dia. Ini yang saya pernah bilang kepada Bapak Ibu. Para penafsir bilang setelah 1 kali dia pergi. Dia kembali kepada pekerjaannya. Dia melayani sebagai kepala pemungut cukai yang jujur yang memastikan bahwa anak buahnya tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Besar kemungkinan namanya tidak tercatat karena dia sudah dihabisi oleh saudara-saudaranya. Dia kembali kepada pekerjaannya. Mungkin dia mati sebagai martir. Tapi saudara dan saya menemukan satu ciri ini pada 2 orang yang sama. Persistensi. Setia sampai akhir. Pelayanan mereka mungkin tidak sempurna. Matius itu orang yang penuh dengan cacat dan celah. Sama seperti murid yang lain. Seperti engkau dan saya. Tetapi ada ciri yang sama pada mereka. Yang pertama mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Apa yang mereka punya mereka pakai untuk melayani Tuhan. Mereka tidak menyesalinya. Saudara dan saya tidak menemukan apa yang Tuhan Yesus bilang. Barang siapa membajak lihat ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mereka sama sekali tidak menoleh. Mereka mengakhiri pertandingan mereka dengan baik. Mungkin Bapak Ibu bilang kok kita baru mulai 2020. Baru mulai kamu sudah ngomong tentang akhir. Tapi kita mau ngomong mengenai persistensi. Sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Kalau Bapak Ibu bilang saya ini tidak bisa bertekun, saya bukan tipikal orang yang bisa bertekun, semua kita sama. Tapi jangan lupa Allah kita adalah Allah yang bertekun, menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Sehingga di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Dia mengerjakannya selesai bagi engkau dan saya. Tidak ada yang hilang, tapi biarlah dia yang telah memastikan keselamatan. Terus menerangi hati Bapak Ibu dan saya melalui firman supaya 2026 susah maupun duka kita mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu. Menaikkan syukur kami oleh karena kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami melalui firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkati kami. Sama seperti Engkau hadir di dalam dunia ini, di kota Yeriko, di tempat pemungut cukai, di rumah para pemungut cukai. Bahkan di dalam hati mereka. Tuhan hadirlah di dalam kehidupan kami, keluarga kami, kerja kami. Di dalam segala tempat di mana kami ada dan nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui kami. Ubah cara pikir kami, ubah orientasi hati kami. Supaya kami melakukan semuanya demi Engkau. Ketika Engkau mendapati kami tidak setia Tuhan, ampuni kami. Tapi pada saat yang sama kami datang kepada Allah yang setia, Allah yang besar dan Allah yang agung itu. Arahkan kami kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.